mendapat tempat kesudahan. Maksudnya apa? Kita tetap berusaha dalam kebaikan di dalam. 4 sikap terbaik ketika ujian datang dari orang terdekat. 1, menerima dengan sabar. 2, berdoa dan beramal soleh. 3, balaslah keburukan dengan kebaikan. Dan keempat, hadirkan komunikasi dan sibuklah memperbaiki diri. Jadi kalau sekarang kita diuji di rumah tangga kita, daripada kita sibuk menyalahkan pasangan kita, maka lebih baik kita coba introspeksi diri. Mungkin kesalahannya bukan di pasangan kita, tapi ada di kita. Kalau kita sekarang diuji oleh orang tua kita, yang salah bukan orang tua kita, tapi mungkin kita ada kesalahan. Kalau kita diuji sama anak-anak kita, ingat, bukan anak-anak kita yang menguji kita, tapi barangkali kita yang mungkin harus banyak muhasabah diri. Saya sering bilang kalau dalam kajian parenting gitu ya, tidak ada yang namanya anak bodoh. Yang ada hanyalah kita belum sabar untuk mengajari anak kita gitu. Tidak ada anak yang nakal. Yang ada hanyalah kita belum memahami karakter anak kita gitu. Jadi sebenarnya ini yang bisa kita hadirkan ketika ujian datang dari orang terdekat. Maka tolong catat, ini ada beberapa nasihat ketika ujian datang dari orang-orang terdekat kita. Yang pertama, ketika ujian datang dari orang tuamu, bagaimana sikapnya? Berdoalah kepada Allah untuk keduanya. Berlemah lembutlah kepadanya. Ingatlah bahwa salah satu keriduan Allah tergantung keriduan orang tuamu. Tetap bersikap baik kepadanya dan jangan menyakitinya. Jika lisanmu tumpul untuk memberitahukan sesuatu kepada orang tuamu, maka pinjam lisan orang lain untuk mengingatkan. Teman-teman sekalian, kadang ada nasihat yang lebih jelek gitu ya, dibanding kita memberikan nasihat. Hah, gimana maksudnya? Kadang-kadang diam itu adalah nasihat. Kadang-kadang kita memilih untuk tidak berkata-kata kepada orang tua kita, khawatir menyakiti orang tua kita. Itu lebih baik. Tunjukkan saja kebaikan kita kepada orang tua kita. Karena itu adalah sesuatu yang mulia bagi kita. Imam Abu Hanifah itu seorang imam besar, ya, tidak berani menasehati ibunya. Kenapa coba? Karena beliau khawatir menyakiti perasaan ibunya. Maka beliau seringkali meminta tolong kepada teman yang lainnya untuk menasehati ibunya. Padahal Imam Abu Hanifah adalah seorang imam besar. Coba, Masya Allah. Kenapa? Khawatir menyakiti perasaan orang tua. Maka ridullah fi ridul walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Dan murka bencinya Allah tergantung murka benci orang tua. Maka nasihat pertama, ketika ujian datang dari orang tua kita, doakan mereka, berlemah lembutlah kepadanya. Ya, bahkan ada satu doa yang langsung Allah sebutkan dalam Al-Quran, doa untuk orang tua. Kita sudah hafal doanya kan? Rabbighfirli wali walidayya Wali-walidayya. warhamhuma kama rabbayani shaghir. Jangan sampai lepaskan doa itu. Minimal ba'da sholat, coba bacakan doa itu. Karena orang tua begitu menunggu dan menanti doa dari anaknya. Apalagi jika orang tua kita sudah wafat. Orang tua yang sudah wafat sangat menanti kiriman doa dan kebaikan dari anak-anak. Yang kedua, ketika ujian hadir dari pasanganmu. Apa nasihatnya? Belajarlah untuk mengalah dan jangan sibuk menuduh siapa yang paling salah. Kembalikan ingatanmu tentang kisah manis ketika pertama kali kamu mencintainya dan bagaimana usahanya untuk mendapatkan. Oh. Jadi kalau kita sekarang di rumah tangga nih lagi diuji, berat banget Ustadz. Ayo, balikin lagi, flashback lagi di awal-awal pernikahan kita. Bagaimana saat kita mulai mencintainya, mulai mengejar dirinya, menginginkannya, ya? Kenapa? Rumah tangga itu adalah tangga berharga untuk menggapai surga. Maka cukup jadikan ujian di dunia ketika membersamainya adalah kesempatan berharga untuk menggapai surga. Ada seorang perempuan bernama Asiyah binti Muzahim. Punya seorang suami namanya Fir'aun. Kebayang nggak? Punya suami Fir'aun. Fir'aun itu kesel dikit bunuh orang. Kesel dikit bunuh orang. Apa yang Asiyah lakukan? Asiyah bersabar menjadi pendamping dari Fir'aun. Sehingga Allah janjikan bagi Asiyah apa? Rumah di surga. Asiyah mengatakan dalam doanya ketika diuji oleh pasangannya dengan kalimat apa? Rabbi najini baitan fil jannah. Ya Allah, gantikan untukku rumah di surga atas kesabaranku mendampingi pasanganku Firaun. Masya Allah. Maka nih,
Rumah tangga siapapun di antara rekan-rekan Giroh 70 yang lagi ngerasa diuji hari ini, ayo ingat-ingat masa-masa awal kita mencintainya. Ingat-ingat kebaikan yang dihadirkan oleh dirinya. Yakinlah saya mah nggak mungkin nggak ada kebaikan, pasti ada kebaikan. Makanya Ahilman paling agak kurang terima kalau ada yang bilang gini, Ustadz, aku mah selama menikah nggak pernah bahagia. Nah, itu mah kurang tepat kalimatnya tuh. Itu menghilangkan kebaikan yang baik. Jadi ada kebaikan, pasti ada kebaikan. Ya, sejahat-jahatnya orang, naluri dalamnya itu pasti baik. Gitu. Nah, kalaupun dia kalaupun sekarang dia nggak baik, ya mungkin ada sesuatu dan lain hal yang menjadikan dia seperti itu. Maka ketika ujian datang dari pasangan, belajarlah untuk mengalah dan jangan sibuk menuduh siapa yang paling salah. Ya, kalau harus berpisah itu adalah pilihan terakhir, bukan pilihan pertama ya. Makanya dalam Islam itu kita itu dilarang mudah mengatakan kalimat talak gitu ya. Cepat gitu ya, langsung cerai, talak. Jangan. Itu di akhir, di ujung. Setelah proses panjang komunikasi yang tidak terjalin, maka silakan. Itu pilihan terakhir. Selama masih bisa bersama, bersamalah dalam kebaikan. Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang syukur dan sabar katanya ya. Syukur dan sabar. Istrinya bersyukur, suaminya bersabar atau sebaliknya. Saya sama istri saya syukur dan sabar. Istri saya bersyukur punya istri seperti istri saya. Istri saya bersabar punya suami kayak Bersabar punya saya. suami. Itu rumah tangga yang baik. Yang ketiga, ketika ujian muncul dari anak-anakmu, apa sikapnya? Kemampuan kita dalam mendidik anak pasti ada batasnya. Tapi kekuasaan Allah tidak terbatas. Maka dalam proses mendidik anak, senantiasa libatkan Allah untuk menguatkan dirinya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, doa orang tua kepada anaknya itu mustajab. Bagaimanapun kita hari ini diuji oleh keadaan anak-anak kita, maka tetaplah berhusnuzon, tetaplah berprasangka baik, dan tetaplah mendoakan yang baik-baik untuk anak kita. Karena boleh jadi, kelak ketika nanti tua, di antara anak yang paling sayang sama kita, mungkin anak yang paling nguji kita. Mungkin. Saat kita kembali nanti kepada Allah, mungkin di antara anak yang paling banyak mendoakan kita adalah anak yang paling nguji kita selama kita hidup di dunia. Maka selama jadi orang tua, jangan berkata-kata buruk terhadap anak kita. Izin Allah, Mas Bayu dan teman-teman sekalian, saya sedikit bercerita gitu ya. Kalau boleh ditanya, apa yang mengantarkan banyak kebaikan datang kepada kehidupan saya hari ini dengan izin Allah? Kalau boleh saya jawab, salah satunya karena ada kebaikan dari ucapan dan doa ibu saya. Jadi waktu kecil itu saya bisa dibilang nakal banget lah. Gitu. Kalau main bola itu belum pecah kaca rumah tetangga tuh belum beres main bolanya. Kira-kira gitu loh. Saking aktifnya luar biasa. Sampai tetangga tuh banyak komplain ke ibu saya. Ibu, ini Hilman begini-begini. Apa kata ibu saya? Iya, maafin anak saya ya. Insya Allah nanti anak saya jadi ustadz katanya. Jadi ustadz. Dan itu selalu disebutkan oleh ibu saya. Sampai saya disekolahkan ke pesantren gitu. Nah singkat cerita ibu saya sakit stroke. Kalau saya libur dari pesantren, maka saya nyuapin ibu saya. Ibu saya tuh kalau pagi-pagi sarapan, punya kebiasaan nonton ceramah ustadz-ustadz di TV. Nah suatu kali saya lagi nyuapin ibu saya, apa kata ibu saya? Iman, nanti mama bakal nonton Iman ceramah di TV. Kayak ustadz itu. Terus saya bilang, nggak mungkin mah, kita kan orang kampung, kita orang miskin. Gimana caranya? Kata ibu saya, aminkan saja nak. Kata, aminkan saja. Maka saya aminkan, amin. Ibu saya pernah dapat sejadah hadiah dari orang yang pulang haji umroh. Gambarnya Ka'bah. Di antara kebiasaan ibu saya itu kalau habis sholat suka baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Terus saya tanya ibu saya, Mama kenapa kalau habis sholat suka baca talbiyah? Kata mama saya, Iman, mama tuh pengen banget berangkat ke Baitullah. Terus saya bilang, kenapa nggak berangkat? Ya dari mana katanya? Uangnya. Sampai kata ibu saya, kalau mama nggak sempat berangkat ke Baitullah, mama doain ya. Iman bisa bolak-balik ke Baitullah.
Mas Bayu dan teman-teman Giroh 70 yang dirahmati Allah. Saat ini, apa yang pernah ibu saya ucapkan kejadian semua. Allahu Akbar, dengan izin Allah. Saat ini, saya diberikan kesempatan setiap pagi ada di televisi. Izin Allah. Allah berikan kesempatan itu. Saya senang, alhamdulillah. Tapi saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena Allah telah panggil usia ibu saya dulu. Saya bisa berangkat haji umroh sebelum pandemi, bolak-balik setiap tahun gitu. Tapi saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat haji dan umroh. Karena Allah telah panggil usia ibu saya dulu. Saya ingin bilang begini. Boleh jadi apa yang kita dapatkan saat ini bukan karena hebatnya kita. Tapi karena hebatnya doa orang tua kita. Bapak Ibu, teman-teman Giroh 70. Hari ini dimanapun posisi kita. Apapun jabatan kita. Apapun prestasi kita. Boleh jadi bukan karena hebatnya kita. Tapi karena ada doa daripada orang tua kita. Maka saat kita hari ini jadi orang tua. Diuji oleh anak kita. Maka doakan mereka. Boleh jadi nanti mereka lah yang paling banyak mendoakan kita. Boleh jadi nanti mereka lah anak yang nguji kita saat ini, yang paling bisa merawat kita ketika kita nanti tua. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin menutup dengan kalimat ini. Semua akan mati, berhenti dan pergi. Senanglah sekedarnya, sedihlah sewajarnya. Sungguh tidak ada kesenangan dan kesedihan yang abadi di dunia ini. Pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah yang hakiki. Kuncinya syukur ketika diberi nikmat, sabar ketika diberi musibah. Kalau kita diuji sama orang terdekat kita, maka jadikan itu pelajaran berharga bagi kita. Ingat, ujian itu bukan hanya yang yang sedih-sedih aja ya. Bukan hanya yang sulit-sulit aja, bukan. Tapi ujian itu semua hal yang bisa jadi juga menguji kita. Kebahagiaan, kesenangan, gitu ya. Nikmat harta berlimpah, itu juga adalah ujian. Maka sikapnya apa? Syukur dan sabar. Mudah-mudahan kita bisa kuat menghadapi ujian dari orang terdekat. Amin. Quran mengajarkan kepada kita ada 4 yang bisa kita lakukan. Pertama, sabar dan menerima keadaan orang terdekat kita. Yang kedua, banyak berdoa dan beramal soleh terhadap orang-orang terdekat kita. Yang ketiga, balas keburukan dengan kebaikan. Dan yang keempat, pastikan kita hadirkan komunikasi yang baik dan sibuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi ibroh serta pelajaran yang menguatkan perasaan kita untuk kuat ketika diuji dari orang terdekat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Bang Bayu, silakan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas tausiahnya. Kembali lagi ke waktu yang tersisa. Mohon maaf Pak Ustadz, kita mau sampai jam berapa untuk waktunya Pak Ustadz sendiri, silakan. Boleh sampai jam 3 kurang seperempat aja ya, Mas Bayu ya. Oh, baik. Sampai jam 3 kurang seperempat, baik. Ya. Kalau begitu kita langsung ada pertanyaan Pak Ustadz dari jemaah yang alhamdulillah sampai saat ini sudah mencapai 85 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama ini ada dari titipan. Ya. Dari titipan Fulan. Jadi gini, sebentar aneh. Saya agak kesulitan ngebukanya karena banyak. Bentar Pak Ustadz. Ini yang Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Izin bertanya, jika seseorang diuji dengan cybercrime, sehingga kebobolan uangnya, dan sehingga seperti orang bodoh atau kerbau dicocok hidung, apakah benar karena kurang zakat? Atau karena kurang sedekah? Apakah betul dalil yang seperti itu Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Ini mau dibaca dulu beberapa pertanyaan atau satu-satu Pak Ustadz? Boleh satu-satu aja ya, biar clear ya. Boleh. Baik. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Begini prinsipnya. Di dalam Al-Quran, di surat Asy-Syura ayat 30, Allah berfirman, "Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aydikum." Dan apa-apa musibah yang menimpamu itu disebabkan oleh ulah perbuatan kamu. Gitu. Jadi secara umum begitu rumusnya, Mas Bayu. Jadi kalau kita ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, maka kita harus kemudian melihat terhadap diri kita.
Boleh jadi ada kesalahan kita, ada dosa kita, ada maksiat kita yang belum sempat kita minta ampun kepada Allah, kemudian Allah ingatkan kita dengan musibah itu. Maka nanti di ayat lain Allah sampaikan, "Wa ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyi'atin faminafsik." Dan apa-apa yang baik yang menimpamu itu dari Allah, dan apa-apa yang buruk yang menimpamu itu karena ulah perbuatan kamu. Gitu. Jadi kalau kita kembalikan kepada pertanyaan, apakah betul Ustadz kalau uang kita hilang gitu ya, atau uang kita diambil sama orang dan segala macam, ada yang bilang kurang zakatnya sih, kurang sedekahnya sih, boleh jadi iya, boleh jadi iya. Tetapi secara rumusnya adalah, ingat ya, rumusnya adalah apa yang menimpa kita boleh jadi karena ada kesalahan dan dosa kita yang pernah kita lakukan. Maka betul tuh, hati-hati dengan harta ya. Jadi kalau kita sudah punya harta, sudah masuk nisab dan haulnya, keluarkan zakatnya. Karena itu hak, karena itu adalah kewajiban kita dan itu adalah hak bagi orang yang menerimanya. Ibaratnya begini, Mas Bayu. Ibaratnya begini. Kita itu ada sesuatu yang kita harus keluarkan. Tapi kita nggak keluarkan. Apa yang terjadi? Penyakit apa enggak? Penyakit ya Pak Ustaz. Penyakit. Simpelnya gini deh. Punten agak sedikit punten ya. Mohon maaf nih. Misalnya kita nih mau buang air besar, tapi kita nggak keluarin itu. Apa yang terjadi? Ke rumah sakit, Pak. Nah, itu. Jadi sifat harta itu begitu. Jadi sifat harta itu begitu. Jadi ada hak, ada hak orang lain daripada harta kita kan. Maka itu harus dikeluarkan. Makanya disebutkan dalam sebuah keterangan yang lain bahwa tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah habis harta yang disedekahkan. Gitu. Dan memang itu hak daripada harta itu. Makanya nanti harta itu dibagi 3, Mas Bayu. Ya, ada harta yang dimakan, ujungnya jadi kotoran, punten mohon maaf. Yang kedua, ada harta yang disimpan, ujungnya jadi tabungan. Kalau kita wafat jadi warisan. Iya. Kalau anak kita soleh-solehah, insya Allah jadi kebaikan. Tapi kalau keluarga kita kurang soleh, jadi sengketaan. Rame ujungnya. Ya kan? Karena kurang soleh. Nah, ada yang ketiga, harta yang diinfakkan di jalan Allah, yang disedekahkan. Nah, itulah yang akan menjadi kebaikan bagi kita. Kembali kepada pertanyaan tadi, apakah betul Ustadz kalau ada sesuatu yang terjadi dengan keuangan kita karena ada ulah perbuatan kita yang sebelumnya? Insya Allah betul. Maka bagaimana caranya? Wa ya'fu an katsir, perbanyak minta ampun. Yang paling mudah perbanyak istighfar. Jadi kalau ada di antara rekan-rekan ya, misalnya ya, bisnis tapi kok meleset keuntungannya, kerja tapi kok stuck gitulah karir dan segala macamnya. Jadi urusan dunia tuh kok kayaknya ribet gitu. Ya Allah, kenapa ini ya Allah gitu ya. Udah, banyakin istighfar dah. Boleh jadi ada dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan kita belum sempat minta ampun kepada Allah. Karena istighfar itu adalah cara yang bisa melapangkan setiap urusan kita, bahkan mendatangkan kebaikan untuk kita. Insya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi kalau teman-teman ikutan tes tapi nggak lulus, istighfar, ya Allah. Kalau teman-teman misalnya ada peluang bisnis dengan klien, udah tinggal deal tapi tiba-tiba nggak jadi, istighfar, ya Allah. Apa nih kira-kira yang jadi masalahnya? Ya Allah. Nah gitu. Insya Allah itu lebih menenangkan Mas Bayu daripada kita mencari kesalahan dan kambing hitam ya. Karena kambing putih juga banyak. jadi bismillah belajar untuk lebih menerima itu. Gitu Bang Bayu. Ya, makasih Pak Ustadz. Ya. Pertanyaan selanjutnya, ya kalau ini sih ada pernyataan sih. Jadikan Allah dari Ibu Dwi Tasari. Jadikan Allah hanya menjadi tujuan dan alasan kita saja dalam hidup kita. Insya Allah semua akan ringan dan mudah. Ujian apapun pasti terasa wajar dan menguntungkan. Karena yakin ketetapan Allah pasti baik dan sempurna. Pernyataan sih Pak Ustadz. Betul. Kalau yang berikutnya Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Pak Heru Trisabarto. Bagaimana cara berbakti ke orang tua? Masya Allah, Masya Allah. Baik. Pertama gitu ya, ini. Perintah untuk berbakti kepada orang tua itu adalah perintah yang langsung disandingkan oleh Allah dengan perintah beribadah kepada Allah. Ada di surat Al-Isra ayat 23 itu kalau tidak salah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan
kami menetapkan kepada kamu sekalian untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dan apa? Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Jadi maknanya begini, kalau kita pengen mendapatkan kebaikan dari ibadah kita, salah satunya adalah maka kita hadirkan kebaikan kita kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Dan berbakti kepada orang tua itu tidak terputus walaupun orang tua kita sudah meninggal. Maksudnya apa? Walaupun orang tua kita sudah meninggal, tetap kita harus berbakti kepada mereka. Harus berbuat baik kepada mereka. Ustadz, bagaimana berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup? Ya, kan gitu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Satu, jangan membentak, jangan marah, jangan menghina, jangan mencaci maki, berkatalah yang baik kepada mereka. Wahfid lahuma jadahad dhulli minar rahmah, dan sayangi mereka dengan kasih sayang yang bisa engkau berikan bagi mereka. Simpelnya gini, bahagiakan orang tua kita, maka Allah akan bahagiakan hidup kita. Muliakan orang tua kita, maka Allah akan muliakan hidup kita. Perhatikan mereka, kalau mereka sedang sakit, maka rawat mereka. Kalau mereka membutuhkan perhatian kita, maka perhatikan mereka. Kalau mereka menginginkan sesuatu, selama kita mampu, berikan sesuatu itu. Insya Allah. Tidak akan pernah miskin seorang anak yang memberikan harta terbaik bagi orang tuanya. Justru Allah akan berkahi dan berkahi. Begitupun seterusnya. Jika kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil usia orang tua kita, maka kita masih punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Bagaimana caranya? Satu, doakan mereka. Dua, melanjutkan kebiasaan baik mereka. Jadi kalau orang tua kita dulu pernah punya kebiasaan baik, dan kita tahu kebiasaan baiknya apa, maka kita sebagai anaknya lanjutkan kebiasaan itu. Yang ketiga, penuhi wasiatnya. Jadi kalau orang tua kita pernah meminta sesuatu untuk kita lakukan, selama itu tidak melanggar syariat, maka silakan lakukan itu. Itu kebaikan bagi mereka. Yang keempat, silaturahmi dengan orang yang mengenali orang tua kita, dengan kerabat-kerabatnya. Silakan silaturahmi. Dan yang kelima, bersedekahlah atas nama orang tua kita. 5, kebaikan bagi orang tua yang sudah meninggal. Doakan, lanjutkan kebiasaan baik, penuhi wasiatnya, sambungkan silaturahmi dengan kerabat-kerabatnya, dan yang kelima, sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal. Satu kali ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, dia bertanya kepada Nabi SAW, apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, aku ingin berbuat baik kepada ibuku, tapi ibuku sudah meninggal. Apa yang bisa aku lakukan? Maka Nabi kemudian menjawab, bersedekahlah atas nama ibumu. Kemudian Sa'ad bertanya lagi, sedekah apa ya Rasulullah? Kata Rasul, sedekah air. Kemudian kata Sa'ad, maksudnya bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bangunkan sumur atas nama ibumu, maka selama air itu mengalir dari sumur itu, maka pahalanya akan sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Masya Allah. Artinya, orang tua kita yang sudah wafat akan sangat bahagia jika ada seorang anaknya yang bersedekah atas nama ibundanya. Apalagi jika sedekahnya sedekah jariyah, wakaf yang panjang gitu ya, pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah wafat. Makanya kalau orang tua kita punya tanah gitu ya, punya harta, ya udah. Kalau sekiranya kita udah cukup mapan gitu ya, kita juga mampu, ya udah bangunkan masjid atas nama orang tua kita, bangunkan sekolah, masya Allah. Ya, jadi wakaf ya, Pak. Jadi wakaf. Kadang-kadang kan kita, ya punten mohon maaf ya, kalau dapat warisan tuh kan jadi sibuk buat kita pribadi kan. Ya sah-sah saja. Itu kan kebaikan dari orang tua kita. Tapi alangkah baiknya jika harta warisan itu kita gunakan juga untuk kebaikan bagi orang tua kita misalnya. Ya, kita wakafkan, kita bangunkan apa gitu yang bisa menjadikan kebaikan bagi orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Pak Ustadz,
karena Ya, waktu juga, ini ada 2 pertanyaan terakhir masih ya. bisa dijawab, Ustaz, nggak apa-apa? Mangga, silakan. Apa nih? Dari Ibu Vita Angelina. Mm-mm. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Saya diuji sama anak yang nomor 1. Saya punya 2 anak. Mm. Yang satu ini susah banget disuruh sholatnya. Kalau yang nomor 2, alhamdulillah 5 waktu nggak pernah ditinggal. Saya sekarang di fase lagi capek bawelin anak saya tersebut. Saya cuma mau contohin dengan saya tetap menjalankan sholat 5 waktu dan sholat sunat. Dan tentunya dengan doa agar Allah memberinya hidayah. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Ya, Syukron Pak. Ini curhat Masya parah ini. Anak-anak. Gimana Pak? Iya, baik Bunda, Masya Allah pertanyaannya bagus sekali. Anak itu kan dalam hidup berpotensi ada 4 keadaan katanya ya. Yang pertama, anak itu bisa menjadi perhiasan bagi orang tuanya. Yang kedua, anak itu jadi qurrata ayun, penyejuk hati, penyejuk mata ya bagi orang tuanya. Dan itu adalah orang tua yang soleh. Itu anak-anak yang soleh. Tapi juga seorang anak bisa menjadi fitnah bagi orang tuanya. Ya. Dan yang keempat, bahkan seorang anak bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Innama amwalukum wa auladukum aduwwul lakum. Bisa jadi musuh bagi orang tuanya. Maka begini, kita itu hanya diperintahkan untuk mendidik, membersamai gitu ya, membimbing anak kita. Sedangkan untuk merubah anak kita itu bukan kemampuan kita, tapi itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apa? Tetap hadirkan pendidikan yang terbaik, tetap bersabar membersamainya, bersabar menemaninya, bersabar memberikan bimbingan kepadanya. Apapun yang terjadi, kita serahkan kepada Allah. Yang jelas sebagai orang tua, kita sudah menghadirkan apa yang jadi kewajiban kita. Insya Allah pelan-pelan kita doakan juga dalam doa-doa kita. Ya, sekeras-kerasnya hati anak kita, pasti ada sisi lembutnya. Karena setiap anak yang lahir itu semuanya fitrah kan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Lingkungannya lah yang membuat dia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Maksudnya apa? Berarti Bunda juga harus temukan lingkungan yang baik, teman yang baik, sekolah yang baik, yang akan kemudian kita bisa dibantu gitu dengan orang-orang yang berada di sekitar kita untuk bisa memperbaiki keadaan anak kita. Yang jelas, jangan mengeluh, ya, jangan marah, jangan gelisah, terima keadaannya, dan tetap give the best, berikan yang terbaik. Insya Allah, selama kita memberikan yang terbaik, maka Allah akan memberikan balasan terbaik untuk kita. Tadi, kata-kata saya, mungkin anak kita sekarang belum sesuai dengan maunya kita. Tapi boleh jadi anak kita itulah nanti yang paling bisa mendoakan kita ketika kita sudah kembali kepada Allah. Mungkin anak kita itulah yang paling soleh sama kita, yang paling sayang sama kita, yang perhatian sama kita. Yang mungkin nanti dia dewasa, dia punya harta, mungkin dia yang paling sayang sama kita, yang paling perhatian sama kita. Maka jangan pernah berhenti mendoakan anak kita, bagaimanapun keadaannya. Semoga Allah mengantarkan balasan kebaikan dari setiap doa-doa kita. Wallahu a'lam. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, makasih Pak Ustadz. Satu pertanyaan terakhir. Ya, silakan. Dari Ibu Lia Fauzia. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana supaya saya bisa tetap kuat dalam menjalankan kehidupan ini? Kondisinya selama pandemi ini, kesehatan saya belum stabil. Terima kasih atas sharing ilmu dan jawabannya Pak Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, pertama Bunda, Ayah, teman-teman sekalian, yang hari ini sedang diberikan nikmat sakit ya. Kenapa saya bilang nikmat? Karena sakit itu nikmat. Saat sakit itu Allah sedang hapuskan dosa-dosa kita. Ya. Maka selama kita sakit, banyak minta ampun kepada Allah, banyak beristighfar. Karena di saat yang bersamaan Allah sedang gugurkan setiap dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, belajar untuk berserah diri kepada Allah. Perbaiki kedekatan kita kepada Allah. Lembutkan hati kita untuk semakin bisa merasakan nikmatnya mendekat taat kepada Allah. Mungkin ya, punten mohon maaf, selama ini kita sibuk dengan urusan dunia, maka Allah ngasih waktu kita istirahat sekarang, agar kita bisa lebih dekat ke Allah, lebih taat ke Allah. Ya, jadi terimalah bahwa yang namanya sakit itu adalah ladang istighfar, sakit itu adalah ladang ibadah, sakit itu ladang kesabaran, sakit itu ladang pahala terbaik yang Allah berikan kepada kita. Dan kita harus percaya bahwa boleh jadi setelah sakit ini ada kebaikan juga yang sedang Allah siapkan untuk kita.
fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kemudian yakin juga Bunda, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Yakin ya, kita tidak akan mendapatkan beban melebihi batas kemampuan kita. Jadi kalau sekarang kita dikasih beban, dikasih ujian, kenapa harus kita? Karena Allah percaya sama kita gitu. Allah itu yakin kita kuat dan mampu menghadapi itu semua. Maka setelah itu kita berpasrah kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Dan pada akhirnya apapun dan siapapun yang mendekat kepada Allah, maka nanti dia akan mendapatkan kebaikan daripada apa yang diterimanya. Terus berbuat baik, berkata yang baik-baik, berpikir yang baik-baik, berperilaku yang baik-baik, berprasangka yang baik-baik. Insya Allah kita akan mendapatkan yang terbaik. Ingat ya, ana inda dzonni abdi bi. Kata Allah, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi apa yang kita sangkakan kepada Allah terhadap keadaan kita, maka boleh jadi itulah yang Allah sangkakan kepada kita. Maka teruslah berprasangka baik. Karena prasangka yang baik itu mendatangkan keadaan yang lebih baik daripada kita. Jangan banyak khawatir, ya, don't worry, jangan banyak khawatir. Hati yang penuh kekhawatiran hanya akan mengantarkan kesempitan dan kesulitan. Belajar tenang. Kekhawatiran itu setengah dari penyakit. Ketenangan itu setengah dari obat. Nah, jadi bismillah ya, mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah, semoga siapapun yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama la ba'tha tahurun insyaallah syafaqallah syafaqillah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ustadz, terima kasih banyak waktunya untuk tausiah hari ini. Masya Sampai Allah. jam segini. Ini padat dan luar biasa. Tapi mohon izin Pak Ustadz, materinya boleh kita minta. Nah, insya Allah ya. Nanti coba Mbak Hani share ke siapa panitianya nanti ya. Mungkin di share. Terus nanti setelah ini kita akan belajar kan, kalau ujian dunia sudah selesai itu misalnya, nanti kita akan belajar apa yang akan kita lalui setelah kehidupan dunia gitu. Nah, jadi ini menarik juga untuk dibahas agar kita jadi tahu diri dan lebih paham bahwa dunia ini hanyalah sementara. Setelah itu ada kehidupan yang jauh lebih penting gitu istilahnya ya, yang jauh lebih kita siapkan daripada kehidupan dunia yang penuh permainan dan sedagurau ini. Semoga ada kesempatan lagi untuk belajar bareng lagi dengan teman-teman Giroh 70 insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Terakhir mungkin kita doa dulu sebentar, Mas Bayu, boleh? Pak Ustadz, silakan. Ya? Oh iya Pak Ustadz, nanti materinya bisa dikasih ke Kakak Susan. Saya namanya siap. Kakak. Nanti Mbak Hani kirim ke Ibu Susan insya Allah ya. Betul. Insya Allah. Baik. Akan ditutup. Sebelum kita tutup, kita akan dipandu doa oleh Pak Ustadz. Silakan. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Silakan. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang, Kakak, Teteh, semua yang hadir siang ini. Terima kasih nih, walaupun di kondisi siang hari, dalam keadaan yang mungkin lelah, hari Minggu gitu ya, ngantuk. Tapi Masya Allah yang hadir 80-an sekian, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Kita baca suratul Fatihah untuk keberkahan pertemuan kita pada siang ini. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Angkat kedua telapak tangan, kita tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, silakan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la tadalana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wala aiban illa satartah wala maridan illa syafaitah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yassartaha. Ya Allah ya Rabb, cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Sayangi kami semua dengan rahmat-Mu ya Allah. Ridhoi pertemuan kami siang ini sehingga membuat kami semakin dekat dengan-Mu ya Allah. Berkahi ilmu yang kami dapatkan siang ini sehingga menjadikan kami orang-orang yang makin taat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tidak ada yang hadir di antara kami siang ini kecuali di antara kami yang banyak dosa, Engkau ampuni dosanya ya Allah. Di antara kami yang sedang gelisah, Engkau tenangkan hatinya ya Allah.
Di antara kami yang sedang susah, Engkau mudahkan hidupnya ya Allah. Di antara kami yang sedang punya masalah, Engkau tunjukkan jalan keluar terbaik dari persoalan hidupnya ya Allah. Di antara kami yang sedang sempit, Engkau lapangkan ya Allah. Di antara kami yang punya aib kekurangan, Engkau tutupi kekurangannya ya Allah. Di antara kami yang sedang sakit, Engkau sembuhkan penyakitnya ya Allah. Di antara kami yang sedang punya kesulitan, sedang terlilit dengan hutang ya Rabb, dengan kemampuanmu, kekuasaanmu, berikan kemampuan kepada kami untuk bisa menyelesaikannya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, di antara kami yang punya hajat, Engkau kabulkan hajatnya. Engkau segerakan hajatnya ya Rabb. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah ya Rabb, berikan ketenangan dalam hati kami. Berikan kelembutan dalam hati kami. Tanamkan sabar di hati kami. Tanamkan syukur dalam semua nikmat yang Kau berikan kepada kami. Allahumma raddina biqadaika wa sabirna ala balaika wa auzi'na syukra ni'amaika. Ya Allah, mampukan hati kami ridha untuk bisa menerima semua ketentuan-Mu. Mampukan hati kami sabar untuk bisa menerima semua ujian dari-Mu. Mampukan diri kami bersyukur atas semua nikmat dari-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah ya Rabb, kami semua sahabat-sahabat Giroh 70, sebagaimana Engkau satukan kami di dunia, kumpulkan kami semua nanti di surga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam kebaikan, panjangkan umur kami dalam ketaatan, istiqomahkan kami dalam kesolehan ya Rabbal Alamin. Dan seandainya usia kami semakin wafat dekatnya ya Allah, kami mohon kelak wafatkan kami semua dalam keadaan beriman. Kelak wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah permintaan kami, dan berikan yang terbaik untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak teman-teman Giroh 70. Mudah-mudahan apa yang dihadirkan siang ini bermanfaat. Tolong dijawab di chat bagaimana perasaannya, bagaimana keadaannya. Semoga semua mendapatkan manfaat dan menyenangkan tentunya. Semoga bisa kita amalkan dengan baik dan benar insya Allah. Mas Bayu, terima kasih. Teman-teman Giroh 70, terima kasih. Terus istiqomah di jalan Allah. Terus istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Begitulah tadi untayan tausiah dari Pak Ustadz Hilman Fauzi, AA Hilman, yang sudah menemani kita. Insya Allah jika ada waktu kita akan ketemu lagi di tausiah-tausiah berikutnya. Dan untuk para jamaah sekalian, mengingatkan kembali bahwa kajian Giroh 70 terbuka untuk umum dan selalu akan dikabarkan dan selalu akan di live streaming di YouTube. Kemudian juga bisa kepada para kesimpulan di hari ini. Betul. Hanya yang saya capture 4 sikap terbaik ketika ujian datang dari orang terdekat: menerima dengan sabar, berdoa dengan amal dan beramal soleh, membalas keburukan dan kebaikan dengan kebaikan, berkomunikasi dengan baik dan memperbaiki diri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Dengan demikian berakhir sudah acara kita hari ini.